kabarnya kalian? Sehat-sehat bukan? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bab 1. Bab 1. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita sebagai warga Indonesia harusnya bersyukur memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa kita. Pancasila adalah ideologi yang lahir dan asli milik bangsa Indonesia. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap negara dalam setiap detail kehidupannya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur semua penyelenggaraan yang terbentuk dalam sebuah negara. Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup norma bernegara, cita-cita negara, dan tujuan negara. Perumusan Pancasila tidak terlepas dari berdirinya Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Sejarah berdirinya BPUPKI. Pada awalnya tahun 1945, Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Jepang menjajah Indonesia selama 3 tahun. Jepang menjajah Indonesia sejak tahun 1942. Penjajahan itu dimulai setelah mereka berhasil mengusir Belanda. Jepang juga berhasil menjajah beberapa negara di Asia Tenggara. Selama tahun 1945, keadaan berbalik. Tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Pada Perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Jepang juga dikalahkan oleh sekutu pimpinan Inggris di kawasan Indochina. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang. Belum lagi perlawanan dari Indonesia. Akhirnya, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut bertujuan untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Selain itu, juga dimaksud untuk memberi kesan bahwa Jepanglah yang memerdekakan Indonesia. Pemerintah militer Jepang di Indonesia pada tanggal 29 April 1945 membentuk suatu badan. Badan itu diberi nama Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Sepanjang sejarah, BPUPKI hanya mengadakan sidang 2 kali, yaitu masa sidang pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan masa sidang kedua, tanggal 10 Juli hingga 16 Juli 1945. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah selesai tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Untuk keperluan pembentukan PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi, Saiko, Shikikan, dan Saigo. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka
secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh negara. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan terakhir, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Semangat pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dan membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Sebagai warga Indonesia yang baik dan mendapatkan hasil kemerdekaan, kita harus menghargai buah dari perjuangan para pahlawan Indonesia dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Penerapan semangat pendiri bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan yang bisa kita lakukan adalah dengan menghargai hasil-hasil dari kemerdekaan Indonesia, menghormati Pancasila, mengamalkan inti dari Pancasila, tertib sebagai warga negara, rajin sebagai siswa, dan mematuhi hukum yang berdasarkan Undang-Undang 1945. Demikian pembelajaran bab 1, perumusan dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu kita akan lanjut kepada tugas. Setelah mempelajari bab ini, coba kamu refleksi diri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa manfaat yang kamu peroleh dengan mempelajari bab ini? Kedua, kesulitan apa yang kamu temui saat mempelajari bab ini? Tulis jawaban kamu di kolom komentar dengan contoh seperti yang dapat dilihat sekarang. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar